warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, mari kita baca doa dulu ya sebelum kita belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, anak-anak untuk biar kita semangat ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib ya, Indonesia Raya saja ya. Baik, satu, ya, pimpin dulu oleh ketua kelas. Ayo, Faruk, pimpin dulu nak. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kursi mejanya dirapikan dulu ya. Nah, yang ujung itu tolong topinya dipas dulu ya, bajunya rapikan dulu ya. Ya, nasinya itu lihat. Nah, ya, tidak rata ya. Ya, Kesya. Sudah siap anak-anak ya? Sudah makan semua kan? Sudah sarapan? Nah, baiklah. Anak-anak, sebelum kita ini ibu cek dulu nih kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Nah, ibu cek dulu dari Asyifa. Asyifa ada nak? Ya. Ada Bu. Faruk ada? Ada Kesya? Ya, ada semua apa ini? Ada yang sakit? Siapa nak? Ada Bu, udah masuk Bu. Suhairi Bu. Oh, sakit ya apa? Iya Bu, Ya? sakit. Ada nih suratnya nih. Ya? Ada. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Sudah tahu kan pelajaran kita hari ini ya? Pelajaran kita hari ini itu pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Tapi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPA ya nak ya. Nah, di pelajaran IPA ini kita belajar di subtema 2, di pembelajaran bahasa ini di subtema 2 nak ya. Pembelajaran 1 ya. Yaitu kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Nah, kalimat efektif itu anak-anak sudah tahu belum apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dimana kalimatnya itu mengandung unsur SPOK ya, subjek, predikat, dan objek serta keterangan ya. S-nya itu subjek ya, subjek. Nah, itu ya, kita lihat dulu ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya ya. Nah, itu. Ya. Nah, perhatikan ya, perhatikan papan tulis. Nah, coba dibaca dulu yang lantang ya. Mau dengar dulu ya, suaranya yang besar siapa nih? Oh, coba nah itu Asifah nih, suaranya lantang misalnya. Coba Asifah baca dulu nak. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S, subjek, P, predikat, O, objek, dan K, keterangan Bu. Nah, itu nah ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan di sini ya. Apa katanya di sini? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan ya, susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum di dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini sudah ada aturannya dari buku pedomannya nah ya. Nah, jadi kita tinggal
mempelajarinya, ya. Yang mana itu subjek, yang mana itu predikat, subjek dan kata keterangan. Nah, di sini ibu mau menjelaskan lagi anak-anak. Memang sih tidak ada ya, cuman kalian dengarkan penjelasan dari ibu, di mana kalimat efektif itu anak-anak termasuk kalimat ilmiah, ya. Artinya apa? Di dalam kalimat itu tidak ada unsur pengulangan, ya. Misalnya nih kalimat yang tidak efektif ya. Semua para undangan dipersilakan berdiri. Nah, kata semua itu tidak penting ya. Jadi makanya itu disebut kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektif itu semuanya itu kita hilangkan. Kita hanya pakai kata para saja ya. Para undangan dipersilakan ya, dipersilakan berdiri ya. Nah, ini contoh. Nah, ini masuk contoh ya. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut ini ya. Nah, di sini perhatikan kalimatnya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta ya. Nah, kalian perhatikan subjeknya itu siapa? Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Kenapa disebut subjek? Karena dia berada di depan kalimat. Yang kedua, merupakan nama orang ya. Nah, satu lagi perlu kalian ingat, subjek di sini bisa nama orang, bisa juga kata benda lainnya ya. Nah, untuk ini ibu pakai nama orang ya. Nah, terus memproklamasikan itu termasuk predikat. Apa itu predikat? Predikat itu bisa kata kerja ya, bisa kata benda ya. Nah, untuk kalimat ini kata memproklamasikan artinya ada unsur kata kerja di situ. Arti dari memproklamasikan itu apa? Memproklamasikan itu artinya mengatakan atau menyatakan. Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita menyatakan maka artinya kita harus menerapkan ya. Bergerak ya, kita bergerak artinya kita melakukan kegiatan. Nah, perhatikan kita masukkan kaitkan dengan kata objek. Apa? Ya, objek itu pasangan atau kalimat selanjutnya dari predikat. Kalau tidak ada predikatnya, tidak ada objek, maka kalimat itu gantung, ya, tidak punya makna. Baik ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan. Memproklamasikan apa? Ya, tidak tahu kita kalau objeknya di sini. Ya, kan kita tahu dengan objek itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan lagi, di mana memproklamasikannya? Itu di Jakarta atau dikenal dengan istilah kata keterangan. Itu namanya untuk penjelasan dari contoh dari kalimat tadi. Sekarang itu sesuai dengan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita itu tentang bersatu dalam mencapai tujuan ya. Nah, di mana anak-anak bersatu dalam mencapai tujuan itu kita harus punya apa? Coba siapa yang tahu? Kalau kita mau mencapai tujuan, kita cuma bersatu saja, kira-kira gimana? Tercapai tidak tujuan kita? Kalau kita tidak punya sesuatu yang di dalamnya yang harus ada, apa coba? Yang tahu? Iya, anak-anak. Ya, semangat, pintar ya, Alfis ya pintar. Nah, jadi di dalam untuk mencapai tujuan tadi anak-anaknya untuk mencapai apa namanya semangat dalam perjuangan tadi ya, harus adanya persatuan dan semangat ya. Nah, itu anak-anaknya. Nah, ini ibu akan menampilkan cerita tentang pertempuran Ambarawa, di mana di situ akan kalian lihat betapa semangat pejuang para pejuang kita pada zaman penjajahan dulu nak ya, dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ya. Silakan simak dulu anak-anak. Setelah ini kita akan tanya jawab ya, atau
pasukan sekutu tiba di Semarang di bawah komando Brigjen RBW Wedan dengan kekuatan 1 brigade. Pasukan terdiri dari 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi resimen India ATM, 1 kompi infanteri Yon 3 Organiflex, 2 kompi cadangan, serta 1 kompi TNI Pavo sebagai senjata bantuan. Pada awalnya kedatangan pasukan sekutu ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Bung Soeharto, pada tanggal 21 Oktober 1945. Terdapat kesepakatan antara pihak Indonesia dan sekutu, antara lain tawanan bangsa Indonesia yang dibebaskan oleh Jepang, tentara Jepang akan ditunjuk oleh sekutu, serta pihak sekutu tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pasukan sekutu pun diperbolehkan untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang dan Temanggung. Namun dalam pelaksanaannya banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Pasukan sekutu yang dimuncul oleh 3 kala itu ingin membebaskan dan mempersenjatai tawanan di daerah pedalaman seperti Ambarawa, Badiru, Muntilan, dan Magelang. Sekutu masuk ke Magelang menggunakan kirim Nah, baiklah anak ya. Itulah tadi tayangan dari pertempuran Ambarawa ya. Betapa semangatnya para pejuang kita ya dalam merebut apa yang namanya haknya ya dari tangan penjajah. Yang awalnya penjajah tadi, awalnya orang asing tadi nak datang ke Indonesia itu cuma untuk ini ya, istilahnya tuh berkunjung lah ya. Lama-lama dia mau mengahak ya, bahasa istilah kita itu mau mengambil hak milik kita diambilnya. Makanya di situ orang-orang Indonesia atau semangat para pejuang kita dahulu itu tidak rela ya, tidak rela. Makanya mereka bersatu padu. Awalnya memang waktu Pak Insinyur Soekarno itu membacakan proklamator itu ternyata belum kita bebas dari kemerdekaan ya. Nah, kenapa? Karena pada saat itu daerah itu masih persatuannya masih kedaerahan ya, masih berkelompok-kelompok ya. Jadi mereka itu tidak bersatu padu. Nah, setelah mereka menyadari bahwa persatuan itu penting ya, makanya mereka bergerilya berkumpul bersatu padu dari seluruh angkatannya, angkatan masyarakatnya, ya tentaranya, seluruhnya pokoknya ya, untuk berusaha semaksimal mungkin ya, mengorbankan jiwa raganya ya, seperti Bapak tadi ya menceritakan katanya dia ikhlas ya, mengorbankan nyawanya demi Indonesia merdeka ya. Tadi anak-anak selanjutnya ya, setelah dari tayangan kita tadi, Ibu mengharapkan kalian bisa ya mengambil hikmah ya, ataupun mengambil kesimpulan apa sih yang kita ambil atau kita petik dari tayangan tadi. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan ya dari tayangan tadi? Ayo. Ya betul nak ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya berkaitan dengan materi kita tadi pembelajaran bahasa ya, itu kita akan membuat kalimat efektif ya, tapi melalui kata tanya. Ya, kata tanya apa? Kata tanya ya, kata tanya ini ya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Itu bisa kalian lihat di buku kalian di temanya itu ya, di buku temanya itu halaman 45 ya. Nah, di halaman 45 ya,
kelompok ya. Sebelum kalian bekerja ya, nanti satu kelompok itu terdiri dari 4 ya, dan kalian menganalisis teks yang ada di buku tema kalian ya. Buka buku temanya halaman 45. Di situ ada teks pertempuran Barawa. Nah, nanti kalian analisis itu, gunakan kata tanya apa, mengapa, ya, terus siapa, bagaimana, kapan, dan mana. Nanti kalian isi di LKPD ini nak ya, jawaban hasil kelompok kalian. Tujuannya apa? Nah, nanti secara beruntun kalian akan dapat kesimpulan dari cerita teks tadi ya.